Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, Bapak Ibu Sobat Investor sekalian, selalu tetap jaga kesehatan ya. Baik, kali ini akan saya lakukan analisa beberapa emiten kombinasi ya yang saya lakukan kali ini dengan menggunakan aplikasi Stockbit Pro ya. Stockbit Pro seperti kita ketahui ini aplikasi yang berbayar ya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa mengakses harus melanggan aplikasi ini dengan bayar biaya bulanan yang sudah tertera pada website di Stockbit Pro ya. Aplikasi ini cukup banyak manfaatnya ya, terutama bagi investor kelas pemula karena bisa menggabungkan banyak hal di situ ya. Ada secara teknikal, secara fundamental maupun secara bandarmologi. Nah, kali ini saya akan menggabungkan ketiga teknik itu ya. Jadi analisa secara teknikal, secara fundamental dan secara bandarmologi pada saat running market ya. Seperti kita ketahui kemarin ada kebijakan ya yang akan diberlakukan mulai bulan Juli tentang penghapusan kode broker ya. Kemudian di tahun depan Januari 2022 akan diikuti dengan penghapusan tipe broker ya. Jadi artinya nanti foreign dan investor dalam negeri juga tidak bisa dibedakan lagi. Tetapi yang masih menggembirakan adalah bahwa penghapusan itu pada saat running market, jadi pada saat penutupan kode tersebut dimunculkan ya. Jadi bagi saya tidak bermasalah karena analisa yang saya lakukan selalu memakai data setelah penutupan pasar. Nah, kali ini saya akan mencoba kalau market lagi running itu seperti apa. Baik, saya akan buka aplikasi Stockbit-nya. Nah, ini sudah terlihat ya, saya akan analisa IHSG terlebih dahulu. IHSG akan saya analisa terlebih dahulu ya. Ini adalah pergerakan real time IHSG ya. Pada kali ini IHSG masih pada kondisi sideways ya. Jadi dia tidak pergerakannya selama seminggu terakhir itu tidak naik, tidak turun. Kalaupun naik itu tipis sekali ya. Ini kalau kita lihat ada charting monthly pada chartbit yang ada di Stockbit Pro terlihat channelnya masih channel untuk uptrend ya. Ini channel monthly-nya seperti ini ya, yang berwarna merah ini adalah supportnya, kemudian ini resistennya dan kemiringannya 45 derajat artinya IHSG masih dalam zona positif ya. Jadi secara bulanan dia dalam kondisi uptrend. Kemudian kita lihat charting weekly-nya ya, weekly-nya juga sama, lihat ini ya. Jadi secara weekly pun juga ini adalah garis support dan resisten untuk weekly ya. Support dan resisten untuk weekly, ini ada yang jangka panjang ini ya, yang berwarna ini adalah resistennya, kemudian ini supportnya untuk weekly-nya. Kemudian juga saya tarik yang hariannya, daily-nya adalah seperti ini. Jadi yang warna hijau ini, yang warna oranye ini adalah untuk weekly, yang warna hijau adalah untuk yang daily. Nah, kalau kita lihat daily pun juga kalau kita tarik kemiringannya juga masih 45 derajat, artinya masih dalam kondisi uptrend. Kemudian kalau kita lihat di ini adalah supportnya, ini resistennya. Kalau kita lihat secara daily yang lebih kecil lagi time frame-nya ya, kalau kita lihat ada setelah zona penurunan ini telah berakhir ya ini ya. Support dan resisten yang turun ini telah berakhir dan sekarang memasuki support dan resisten yang naik ya. Support resisten yang naik ini kalau kita lihat ini saya perbaiki karena ada pergerakan kemarin. Nah, ini juga masih dalam zona naik ya, dan yang sekarang naik tipis di 6.310. Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu pergerakannya ya, jadi masih
positif ya, walaupun masih dalam zona sideways ya. Jadi tidak naik, tidak turun ya dalam channel sideways. Oke, saya akan coba analisa. Saya pilih salah satu emiten ya, ICBP. Sudah terlihat ya ICBP. Saya analisa teknikal terlebih dahulu. Ya, ICBP kita lihat chartingnya pada monthly ya. Pada monthly juga kalau kita lihat ICBP ini channelnya adalah channel naik ya. Ini karena kepiringannya juga 45 derajat ya, hampir 45 derajat. Ini adalah supportnya, kemudian ini adalah resisten untuk monthly ya. Jadi masih dalam zona naik ya untuk time frame bulanannya. Kemudian untuk time frame weekly-nya yang berwarna oranye ini ya, memang ada sedikit penurunan ya, ada sedikit penurunan namun tidak turun terlalu banyak ya di sini ya. Ini adalah support-nya, kemudian ini adalah resistennya. Kemudian kalau kita persempit lagi yang daily, nah secara daily untuk ICBP ya itu channelingnya turun ya. Ini bisa kita lihat di sini dia dalam kondisi penurunan di sini ya, dalam downtrend secara daily-nya. Sehingga dari kita meninjau dari berbagai macam time frame kita bisa menyimpulkan nanti kalau dalam monthly masih uptrend, kemudian dalam weekly masih juga uptrend, kemudian dalam daily dia turun. Ini secara chartingnya atau secara teknikal ya. Jadi sebenarnya ini juga. Nah kemudian sekarang kita lihat bandarmologinya. Bandarmologinya pada hari ini ada distribusi secara besar-besaran oleh banyak broker ya, top 1, top 3, dan top 5. Average-nya big distribusi ya. Net volume-nya juga kalau kita lihat juga masih dalam penurunan dan broker YP dan yang paling banyak membeli ya, kemudian broker YU yang banyak menjual. Nah ini kalau dari hari ini. Coba sekarang kalau kita tinjau dari waktu yang 1 bulan ya, atau 1 minggu dulu. Coba kalau kita lihat di 1 minggu. Ya, kita searching. Nah ini yang nanti akan dihilangkan, kita tidak bisa meninjau lagi kalau normal distribusi untuk 1 minggunya ya. Jadi masih para bandar masih berdistribusi. Ini yang paling peringkat pertama untuk baik itu PD dan CC dan AK. Kemudian yang paling banyak menjual adalah KZ, CG dan BK. Ini nanti per Juli tidak bisa dilihat lagi pada saat running trade, tapi pada saat pasar tutup itu masih bisa dilihat. Coba sekarang kita perluas lagi ya dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan kita lihat, kita searching apakah, dan ternyata juga masih distribusi ya, normal distribusi dan big distribusi. Jadi pergerakan bandar di sini distribusi, masih distribusi ya. Coba kita lihatkan dalam 6 bulan ke belakang. Oh, jangan, ini tahunnya ganti kalau gini. Coba kita lihat dalam 6 bulan ke belakang. 6 bulan, sekarang Maret, berarti kita lihat di bulan November. Nah, kita lihat di sini, nah ternyata masih distribusi juga secara besar-besaran. Kembali lagi ya, peringkat yang beli adalah YP, PD, dan AK, kemudian 3 besarnya yang jual YU, KZ, dan MS ya. Jadi KZ ini terlihat melakukan distribusi untuk saham dari ICBP ya. Ini secara bandarmologi seperti ini ya. Jadi kalau ini secara bandarmologi artinya tidak boleh masuk ya. Ya tidak boleh masuk karena dia masih dalam downtrend bahkan untuk jangka waktu 6 bulan. 6 bulan, 1 bulan,
1 minggu bahkan hari ini masih bandar melakukan distribusi secara besar-besaran. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini fundamentalnya ya, coba kita lihat fundamentalnya, analisa fundamental untuk ICBP. Ya, sekarang kita lihatkan di masing-masing ya, bagaimana dengan fundamental ICBP ini. Saya coba menggabungkan kedua teknik ini ya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat masing-masing analisa ini memiliki keunggulan dan kita tidak perlu mempertentangkan itu, karena jika kita lihat memang ketika kita menggunakan analisa fundamental, teknikal dan bandarmologi, semua akan punya kekurangan dan kelebihan. Alangkah baiknya kalau kita tidak mempertentangkannya, tetapi malah kita menggunakan keunggulan masing-masing. Nah, ini kita bisa lihat ya secara coba kita lihat yang fundamental dulu, yang income statement ya dari ICBP. Nanti kita lanjut ke sana, total pendapatan ya. Kalau kita lihat mulai dari, coba kita cari yang annual ya, karena sudah 1 tahun. Nah, ini mulai dari 2014 kalau kita lihat ada kenaikan ya, ada kenaikan dari pendapatan dari ICBP. Ini kalau kita lihat ya, pendapatannya dia selalu naik sehingga bagus ya untuk dari sisi pendapatan ICBP ya. Dari 2014 sampai dengan 2019 itu selalu naik grafiknya. Bahkan ini dari 2007 ya sampai ke 2019 ada kenaikan pendapatan. Oke, kemudian kalau kita lihat, kemudian yang kedua yang biasanya saya lihat adalah pendapat laba kotor. Laba kotor juga naik ya secara signifikan, bagus sekali untuk ICBP ya, fundamentalnya sangat bagus. Kemudian kalau kita lihat laba bersih ya, laba bersihnya coba tadi laba kotor. Kalau kita lihat laba bersihnya grafiknya seperti apa? Lah, laba bersih pun dari 2007 sampai dengan 2019 selalu naik ya, tidak ada penurunan ya. Penurunan ada sedikit pada 2016 ke 2017. Ini tipis sekali dan selanjutnya itu grafiknya chartingnya naik. Sehingga dari sisi laba juga sangat bagus ya untuk ICBP. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya adalah EPS. EPS ya, earning per share-nya. Kalau kita lihat juga di situ ya chartingnya, coba kita lihat chartingnya ya, EPS ini ya, EPS-nya itu grafiknya juga ada peningkatan yang cukup besar pada 2009, kemudian dari 2007 ya, kemudian di 2010 sampai dengan 2019 itu relatif stabil untuk EPS-nya ya, earning per share-nya ya. Jadi earning yang kita dapat per lembar sahamnya itu berapa. Jadi kalau kita lihat dari 446 lalu ke 2015 ini 500 ya, 514, kemudian turun sedikit di 308, 325, kemudian 392 dan naik di jadi ini masih EPS-nya pun masih cukup bagus. Kemudian kalau kita lihat PER-nya ya, karena ini adalah perusahaan di sektor consumer good, maka PER-nya pasti cukup tinggi ya. PER-nya selalu di atas 15. Kalau kita lihat juga PER-nya 2014 itu naik, kemudian turun. Kalau kita lihat enak dari grafiknya ini ya, nah ini kenaikan PER-nya sejak 2010 juga relatively konsisten ya, pada 2014 ini naik tinggi, 2013 ke 2015 itu turun, kemudian naik, kemudian di 2017 turun, 2018 turun, dan 2019 turun. Wajar karena adanya pandemi ya, adanya pandemi. Tapi secara rata-rata PER-nya ya, price earning ratio-nya itu sudah cukup bagus menurut secara fundamental ya. Kemudian kalau sekarang kita lihat PBV-nya. PBV-nya ya. Ini juga kalau kita lihat secara tahunan juga grafiknya saya kira bagus. Nah, ini yang menampilkan grafiknya ini price
sales ya, PBV coba ya, yang PBV. Oh ini PBV-nya masih belum ya, ini price sale-nya dulu kita lihat. Nah, untuk harga dibandingkan penjualan itu juga naik signifikan ya, naik, grafiknya bagus, chartingnya bagus ya. Tidak kalaupun turun atau sama itu hanya di beberapa tahun saja ya, seperti ini tahun 2016 sampai 2017 dan 2019 ini sedikit agak turun price sales-nya. Kemudian yang saya lihat lagi biasanya di situ adalah return on aset ya, aset, peningkatan asetnya. Kalau kita lihat di chartingnya itu juga sama ya, dari 2007 sampai dengan 2019 itu juga ada kenaikan. Memang sempat turun di 2012, 2013, 2014, 2015 itu turun, kemudian naik lagi, 2017 turun lagi, terus kemudian 18 naik dan 2019 turun. Tapi penurunannya tipis. Secara keseluruhan dari tahun ke tahun itu naik cukup signifikan. Kemudian yang bisa kita lihat lagi adalah dari return on equity ya, perolehan equity-nya. Nah ini ya bisa kita lihat tadi 2009 itu ada kenaikan yang sangat signifikan, kemudian return on equity-nya standar ya di rata-rata. Jadi di seputaran 16 sampai dengan 17%. Jadi masih cukup bagus secara income statement. Kemudian lanjut ke balance sheet-nya. Balance sheet ya, kalau kita lihat balance sheet-nya coba bisa kita lihat di sini ya, total aset lancar ya. Kalau kita lihat total aset lancar chart-nya. Nah, chart-nya juga cukup bagus untuk ICBP. 2018 itu terjadi penurunan total aset lancar, kemudian naik lagi. Dan ini juga secara chart-nya juga cukup bagus. Kemudian kalau kita lihat total aset juga ya, total aset juga chartingnya dari 2007 stabil naik ya sampai 2019. Kemudian kalau kita lihat utang, liabilitas ya, liabilitasnya ini yang bagus adalah turun ya. Nah, liabilitasnya ini naik turun ya, pernah turun di 2010, kemudian naik lagi sampai dengan 2019, tapi itu masih dalam hal yang wajar. Kemudian, nah sekarang kita lihat price to book value ya, untuk mengetahui harga wajarnya. Dari dia rata-rata dihargai di 5 ya, di 5. Jadi dihargai di 5 kalinya. Kalau kita lihat price to book value-nya ya, dia naik ya, naik turun sebentar lalu naik lagi, jadi stabil di price to book value-nya ya, jadi rata-rata di 5. Kemudian book value per share ya, ini book value per share dikalikan dengan PBV-nya itu adalah harga wajarnya. Jadi kalau di sini 2.000 dikalikan 5, jadi harga wajarnya sekitar 10.000 lebih sampai 12.000. Book value per share-nya itu juga naik turun ya. Kita lihat, nah di sini. Jadi harga dia masih, untuk harga sekarang masih termasuk under value. Kemudian kalau kita lihat dari total debt-nya ya, jadi kalau kita lihat dari utangnya, kita lihat di sini untuk yang berikutnya adalah net debt ya, net debt, coba kita lihat net debt-nya. Nah ini juga pernah dia minus ya, kemudian dia naik lagi ya untuk hutangnya. Tapi kalau rasio DER-nya masih di bawah 100% atau di bawah 50% itu masih dalam kondisi yang sangat bagus ya, asal tidak lebih dari 100%. Coba kita lihat yang cash flow-nya. Cash flow ini ya, kalau kita lihat di sini juga masih cash flow-nya juga cenderung naik ya. Kemudian juga tadi yang DER-nya itu ada di mana ya? Bentar ya, lihat lagi. Ya, liabilitas ini ya, total debt ini sudah tadi ya. Kemudian sekarang kita lihat fundamental chart-nya ya, dalam hal ini adalah
price, coba kita cari yang price-nya ya. Ini adalah price-nya naik turunnya, dan di harga sekarang adalah di bawah harganya pernah mencapai di tertinggi pernah mencapai di 11 ribuan itu pernah ya, dan harga sekarang adalah di kisaran 8 ribuan, jadi termasuk cukup wajar ya harganya. Kemudian coba kalau kita lihat sejarah PBV-nya ya. Ini dia berada di bawah PBV-nya ya. Ini di kisaran, kita lihat tambahkan lagi coba minus PBV minus 2. Minus 2-nya selama minus 2 PBV-nya. Nah ini ya, jadi dia berada di sini minus 2-nya, dan ini sudah mendekati minus 2-nya ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini minus 2-nya di 3,5, dan di sekarang ini sudah berada di area tersebut ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi yang bisa kita lihat apakah dia masih under value. Kita coba cari valuasinya dengan menggunakan price earning method, lalu kita masukkan ICBP. Kemudian kita lihat growth pertumbuhannya CAGR-nya selama 3 tahun. Kemudian kita bisa hitung di situ nanti valuasinya. Masih ada kendala ini ya dengan jaringan internetnya. Ntar valuasi ICBP. Ya, kemudian growth-nya untuk 3 tahun, lalu kita valuasi. Biasanya saya memakai seperti itu. Dan betul ya, terbukti targetnya itu 12 ribuan, harga sekarang masih diskon 40%-an. Ya, ini juga di bawah ada konsensus, ini adalah penetapan harga yang ditetapkan oleh para analis ya di sini. Harga tertinggi untuk ICBP untuk analis itu menetapkan 17 ribuan, kemudian konsensusnya 12 ribuan, dan harga terendah 8.873. Jadi ini masih di bawah harga terendahnya. Oke, demikian untuk analisa gabungan, analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa bandarmologi untuk emiten dengan kode ICBP, Indofood Customer Brand Product. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan like, serta klik tanda lonceng ya. Jangan lupa share video ini apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman Anda atau sobat investor sekalian. Sekali lagi, untuk subscribe itu gratis, Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan yang cukup berharga. Jadi jangan pernah enggan untuk subscribe ya. Terima kasih, salam sehat, salam cuan, tetap semangat pada masa pandemi.